Jadi mereka menyembah matahari. Dia berkata bahwa dalam sejarahnya itu bahwa ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Ini kawin. Nah, maksud dia kan, itulah katanya yang melahirkan apa yang mereka namai Isis. Isis itu Tuhan mereka. Jadi sebenarnya mereka percaya Tuhan, tapi banyak Tuhan. Ini kita punya Tuhan ini. Musa punya Tuhan yang lain. Tapi kita punya Tuhan lebih hebat dari Tuhannya Musa. Itu pemikiran mereka. Nanti kita akan lihat sebentar dia akan percaya pada Tuhannya Musa. Ya kan? Saya percaya pada Tuhannya yang disembah oleh Musa dan Harun. Itu. Nah, jadi mereka yang berkata bahwa Fir'aun itu tidak mengaku Tuhan sebenarnya, tapi minta dia adalah titisan Tuhan yang harus disembah, dia juga punya Tuhan. Dia juga punya Tuhan. Nah, bahwa dia berkata ana rabbukumul a'la, saya pemelihara kamu. Karena saya penguasa, saya bisa atur ini begini, saya yang pelihara kamu. Ada penguasa-penguasa masa kini, kalau dia tunjuk rakyatnya itu rakyat saya itu. Rakyat kamu dari mana? Ya kan? Oke. Baik, kita kembali kepada ayat kita. Atazaru Musa. Ya. Apa kamu mau tinggalkan itu? Kamu ditinggalkan, kekuasaanmu hilang, pengaruhmu hilang, penyembahan terhadapmu tidak ada, Tuhan-Tuhanmu pun ditinggalkan. Maka Fir'aun menjawab, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kami akan bunuh anak-anak mereka. Dan perempuan-perempuannya kami biarkan hidup. Jadi tidak ada lagi yang bisa melawan kita. Karena yang melawan itu pada masa lalu umumnya kan yang laki-laki. Anak generasi laki-laki dibunuh. Perempuan dibiarkan hidup untuk diperkosa. Untuk dijadikan budak. Untuk dijadikan apalah. Baru dia katakan wa inna fawqahum qahirun. Dan kita penduduk Mesir dan ininya, kita di atas mereka akan menindas mereka atau menjinakkan mereka. Qahir itu Allah qahar. Allah menjinakkan sehingga tunduk kepada kehendaknya. Allah menjinakkan api dengan air. Ya. Itu dijinakkan, itu Allah qahar. Allah memaksa orang-orang yang membangkang untuk tunduk kepadanya, suka atau tidak suka. Bagaimana caranya? Ada orang yang mau mati? Tidak ada. Tundukkan, paksa. Dia cabut kekuasaan, dia paksa. Jadi Allah qahar. Tapi dalam saat yang sama dia menjinakkan. Allah menjinakkan menjinakkan mata yang ingin melek dengan kantuk. Ya. Iya, benar. Itu Allah qahar itu. Dia jadikan kita punya mata. Senang aja itu ya kan. Dijinakkan itu tidak terasa. Inna fawqahum qahirun. Kita akan menindas mereka atau kita jinakkan mereka sehingga mengikuti kehendak kita. Itu kata Fir'aun. Ya, baik, terima kasih banyak. Kita berhenti dulu. Kita akan melanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Didukung oleh. Ya, kalau kita bicara kekuasaan, pastinya di benak kita, di pikiran kita, itu menjadi satu anugerah buat kita. Tapi ada juga orang gitu mendapatkan kekuasaan merasa takut, karena takut tidak bisa amanah. Ya, saya akan mencoba memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini karena kita sedang bicara surah Al-A'raf ayat 126 sampai 31. Silakan, siapa yang mau bertanya ini kepada Bapak Quraisy? Langsung. Dalam kisah ayat-ayat ini banyak diceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Bagaimana dengan Nabi Harun yang juga sempat diceritakan dalam ayat-ayat ini? Ya.
Terima kasih. Bagaimana dengan Nabi Harun? Nabi Harun, peristiwa ini yang diceritakan itu Nabi Musa bersama Nabi Harun. Ya, bersama Nabi Harun. Ya, karena hanya memang di sini hampir tidak pernah disebut nama Nabi Harun. Saya kira dalam kaitan kita ini hanya sekali disebut ketika Firaun berkata, saya percaya kepada Tuhan yang, ya kan? Jadi, tetapi kisah yang berkaitan dengan Nabi Harun itu akan disebut nanti pada ayat yang lain. Ada ayat lain sewaktu Nabi Musa di suratul A'raf ini juga itu nanti Nabi Musa pergi dalam 2 tanda petik bertemu dengan Allah, munajat, dia tinggalkan Nabi Harun, kamu pelihara saya punya ini amanat memperhatikan masyarakat dan sebagainya. Kemudian ini ada yang membangkang, Nabi Musa kembali marah pada Harun, itu ada juga ceritanya yang lain. Tapi ini karena sebenarnya Nabi Harun itu hanya membantu Nabi Musa. Dia tidak berdiri sendiri. Dia membantu. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala menetapkan Musa sebagai nabi, Nabi Musa bermohon pada Allah, "Ya Allah, jadikanlah saudaraku membantu aku." Allah menjawab, oke, saudaramu juga katutita silakan. Oke, silakan. Jadi dia itu berfungsi sebagai pembantu. Di sisi lain kita bisa berkata bahwa bisa saja di suatu masa, di suatu tempat ada 2 nabi. Ya kan? Di episode yang lalu kita ada bicara soal Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Itu di masa yang sama. Ya kan, jadi bisa saja itu. Nabi-nabi dulu itu fungsinya serupa dengan fungsi ulama masa kini. Oh, fungsinya ya, fungsinya. Tapi ulama masa kini kan tidak dapat wahyu, mereka nabi. Itu sebabnya Nabi Muhammad berkata, Anbiya Bani Israel, ulama ummati ka Anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu serupa dengan nabi-nabi Bani Israel. Jadi ada bisa saling membantu. Saya kira begitu, Bu ya. Oke. Baik. Tapi kalau bicara tadi Nabi mendapatkan mukjizat gitu kan? Iya, Nabi mendapat mukjizat. Nabi Harun ada juga. Tidak ada nabi yang tidak ada mukjizatnya. Hanya saja kita perlu ingat bahwa ada nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Oh iya. Nabi itu dalam suatu riwayat ada menyatakan jumlahnya 124.000. Ya toh? Yang diceritakan dalam Al-Quran